Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 26 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata, "Jangan kau apa-apakan dia. Tuhan pasti menghukum orang yang berbuat jahat kepada raja yang dipilihnya." Dalam 1 Samuel 26, Daud memiliki kesempatan kedua untuk membunuh Raja Saul yang telah memburunya tanpa henti. Saul tertidur tak berdaya. Pasukan Daud melihat ini sebagai kesempatan ilahi. Namun Daud menolak dengan mengatakan, "Jangan kau apa-apakan dia. Tuhan pasti menghukum orang yang berbuat jahat kepada raja yang dipilihnya." Coba bandingkan dengan terjemahan Inggris tertulis, "Jangan hancurkan dia. Siapakah yang dapat menyentuh orang yang diurapi Tuhan dan tetap tidak bersalah?" Perbandingan ini menegaskan bahwa Daud bukan saja tidak ingin menciderai Saul, tetapi Daud sangat jelas tidak ingin melenyapkan Saul, padahal Saul sangat ingin melenyapkan Daud. Kesempatan tiba, namun Daud tidak menggunakannya. Mengapa? Firman Tuhan melalui Daud mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Let God be God and let man be man. Daud memiliki kuasa. Dia memiliki kesempatan, ia bahkan punya pembenaran. Saul berusaha membunuhnya. Namun Daud memilih untuk menahan diri. Mengapa? Karena ia percaya kepada keadilan Tuhan daripada pembalasan dendam manusia. Daud tahu benar Tuhan yang mengurapi Saul menjadi raja adalah Tuhan yang pasti bertindak adil dan benar dalam segala jalannya. Daud belajar berserah penuh dengan mengenal dirinya sebagai seorang hamba Tuhan yang tunduk mutlak pada waktu dan kehendaknya. Jika kita jujur, seringkali dalam hidup kita tergoda untuk mengambil tindakan sendiri. Betul tidak? Kita ingin membalas, membuktikan kekuatan kita. Namun apa yang dilakukan Daud menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri dan iman sejati terletak pada menanti-nantikan Tuhan seperti kata pemazmur. "Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Daud tidak membiarkan kepahitan membentuk tindakannya. Ia membiarkan hormat dan ketaatan kepada Tuhan yang menguasai tindakannya. Dan pada akhirnya Tuhan membenarkan Daud. Ia menjadi raja, bukan karena kehebatan pembuktian diri, melainkan karena iman yang tulus dan teguh kepada Tuhan. Inilah tantangan buat kita hari ini. Dengan siapa kita tergoda untuk membalas kejahatan mereka demi pembuktian ataupun pembenaran? Situasi apa yang kita coba kendalikan yang sebenarnya milik Tuhan? Seperti Daud, kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat untuk berkata, "Jangan hancurkan dia." Marilah kita serahkan keadilan di tangan Tuhan dan berjalanlah dalam iman yang tulus dan teguh di dalam Dia dan menantikan pertolongannya yang ajaib tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang bekerja dengan benar dan adil tepat pada waktu dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya dan terus bersandar kepada Engkau. Di dalam seluruh hidup kami, ketika kami mengalami kejahatan akibat dari dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, mungkin karena orang lain yang berbuat jahat kepada kami, biarlah kami belajar seperti Daud untuk menanti-nantikan Tuhan dan percaya kepada seluruh rencana Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.